Radio dengerin Jateng dari mana saja. Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Ayu hadir kembali. Nah hari ini spesial karena bertepatan dengan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang ke-10 yang nanti akan diperingati pada tanggal 10 ya, 10 September 10 sampai dengan 11 September 2025. Nah, maka dari itu nih Kang Mas dan Mbak Ayu, kita akan ngobrol langsung karena sudah hadir di studio Jateng Radio nih ada Bapak Insinyur Ignatius Haryanto Nugroho MSI selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Risti dan selamat pagi juga Kang Mas Mbak Yu Jateng Radio. Dimanapun berada, semoga semuanya bahagia. Amin, amin. Ini bukan pertemuan yang pertama nih ya dengan Kang Mas dan Mbak Yu ya Pak ya. Sudah 3 kali beberapa kali ya. Jadi kayaknya nih sudah apal nih Kang Mas dan Mbak Yu juga. Dan hari ini harusnya bersama dengan Bapak Kepala Dinas karena beliau berhalangan akan bersama dengan Dr. Prasetyo Nugroho SPT MSI selaku Kasubag Program dari Nakeswan juga. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Risti. Nah ini kayaknya pendatang baru ini. Ya, boleh disapa dulu Kang Mas. Selamat pagi Kang Mas Mbak Yu Jateng Radio, dimanapun Anda berada semuanya. Ya, saya Prasetyo. Mantap, panggilnya Mas Pras J. Siap. Nah hari ini temanya adalah Teja Ungu. Apa sih Teja Ungu nih Kang Mas dan Mbak Yu? Ternak Jateng urip lan nguripi ya tentunya ya Pak ya. Nanti akan dibahas sama Pak Igi dan juga Mas Pras juga. Kalau mau bertanya mumpung nih ada Pak Igi dan juga Mas Pras boleh ya. Seperti biasa di 0813 9965 9922. Nanti kita juga live di YouTube. Kalau misalkan mau komen-komen di sana boleh ya. Habis ini kita akan bahas semua. Tetap di Jateng Bicara. Nah saja masih di Jateng Bicara nih Kang Mas dan Mbak Ayu dan masih bersama dengan Pak Igi dan juga Mas Pras dari Nakeswan tentunya yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Ayu. Tapi sebelum itu kan tema kita adalah Teja Ungu ya, ternak Jateng urip lan nguripi. Nah sebenarnya nih Pak mungkin buat Kang Mas dan Mbak Ayu kan ada nih yang sudah tahu nih. Mungkin kalau mereka memang peternak kemudian memang usaha di situ ada yang tahu. Tapi kan kadang kalau milenial atau Gen Z yang tidak di dunia peternakan kan kadang ada yang belum paham. Nah, boleh diceritakan dulu nih Pak. Sebenarnya apa sih Teja Ungu itu Pak? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Risti. Berjumpa lagi di Jateng Radio. Jadi tema kita pagi ini Teja Ungu. Ini memang akronim dari ternak Jateng urip lan nguripi. Memang menggunakan sebagian istilah bahasa Jawa, urip lan nguripi. Jadi kita melihat bahwa ternak itu adalah binatang yang dipiara, dibiakkan untuk tujuan produksi tertentu. Betul. Jadi tidak semua binatang itu masuk ternak, tetapi semua ternak masuk ke binatang. Misalnya harimau itu binatang, tapi bukan masuk ternak. Gitu. Tetapi misalnya sapi, kambing dan itu adalah ternak. Kan memang dibiarkan untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu adalah untuk menghasilkan produk utama ternak itu ada daging, telur dan susu. Iya betul. Nah kita melihat ternak itu dari dua sisi. Yang pertama ternak sebagai objek. Itu adalah ternak itu karena tadi dipelihara ya. Dipelihara berarti ada orang memelihara. Yang memelihara para peternak itu. Betul. Jadi di situ ada intervensi dari peternak untuk memelihara ternak itu. Sehingga ternak itu dipelihara di sisi bibitnya diperhatikan, pakannya diperhatikan, dari manajemen budaya diperhatikan, termasuk pencegahan pemberantasan penyakitnya juga diperhatikan, sehingga ternak itu benar-benar bisa urip atau bisa hidup. Tidak hanya segera hidup-hidupan, tapi ternak nanti bisa hidup dan nanti bisa menghasilkan sesuai dengan kapasitas kemampuan genetiknya. Itu ternak sebagai objek ya. Kemudian kita melihat ternak sebagai subjek. Kalau ternak sudah bisa hidup dengan baik, segalanya tercukupi, ternak itu akan menghasilkan tadi daging, telur dan susu. Kalau sudah menghasilkan, ternak itu bisa nguripi, menghidupi peternak yang memelihara ternak itu. Bisa untuk dikonsumsi sendiri atau dijual untuk sebagai usaha mereka, juga untuk menghidupi masyarakat Jawa Tengah sebagai penyediaan
sumber protein hewani, daging, telur dan susu. Termasuk juga untuk warga di luar Jawa Tengah karena kita juga sebagai penyangga pangan ternak untuk Indonesia. Wes, gitu. mantap. Iya, jadi esensinya kita melihat dua sisi, ternak sebagai objek itu ternak harus hidup. Iya. Ternak sebagai subjek ternak bisa menghidupi, nguripi bagi peternak maupun kepada masyarakat. Oke, esensinya baik. seperti itu. Esensinya seperti itu ya. Baik. Nah, ini bertepatan nih Pak, karena kan kebetulan nanti pada bulan ini juga akan ada pagelaran yang bisa dibilang ini cukup besar Iya. gitu. Nah, boleh disepil-sepil sedikit nih Pak. Nanti Mas Pras juga bisa menyampaikan apakah masyarakat umum ini bisa ikutan bergabung atau seperti apa. Monggo silakan nih Pak. Oke, jadi kita setiap tahun itu memang perkembangan peternakan di Indonesia itu berkembang sejak zaman Belanda ya. Belanda zaman dulu kan memang ternak digunakan sebagai tenaga Iya. untuk membajak dan sebagainya. Di situ ada kuda di mana. Tetapi dari sisi situ bahwa ternak juga tidak boleh diperlakukan semena-mena. Betul. Ya, harus ada sisi kesejahteraan hewan dan sebagainya diperhatikan sehingga berdasarkan dari revisi ratusan tahun yang lalu sehingga sekitar tahun 2010 itu dirumuskan bahwa setiap tahun tanggal 26 Agustus sampai 26 September itu sebagai bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan. Oke, Ya. sebulan ya Pak ya. Ya, sebulan penuh dan kebetulan tahun ini sudah kita di yang ke 189 Wih, luar tahun. biasa. Iya. Lama ya Pak? Sudah lama banget. Oke. Dan memang sejak Belanda memang dari peternakan sudah memegang peran penting. Dulu kan nanam perkebunan, Iya. tebu dan sebagainya kan untuk membajak itu dari sapi, kerbau dan sebagainya seperti itu. Ya. Oke, dan itu sudah ada ya memang Sudah ya. ada. Nah, Mas Pras sendiri di selaku program dari programnya untuk acara tentunya kan ada perayaan nih dari Teja Ungu sendiri. Nah, itu akan diselenggarakan di mana? Kemudian apakah masyarakat bisa mengikuti atau ada rangkaian acaranya itu seperti apa? Baik, Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Radio semuanya dimanapun Anda berada, izin Pak Sekti. Jadi untuk konsep Teja Ungu ini nanti kita sambungkan dengan acara dalam rangka peringatan bulan bakti peternakan ini. Jadi seperti Pak Hari tadi menyampaikan, nanti ada berbagai acara yang memang konsep acaranya ini memang terbuka untuk umum. Kita merangkul dari semua kalangan ya. Mbak Risti Ajati ada dari perguruan tinggi. Nah, dari perguruan tinggi nanti akademisi, mahasiswa-mahasiswa, kita juga ada acara storytelling terkait dengan SDGH, sumber daya genetik hewan ternak yang ada di Jawa Tengah. Itu nanti melibatkan dari berbagai universitas yang ada di Jawa Tengah. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa ini akan ada kita menyelenggarakan storytelling itu rencana di Dream Lake Studio yang ada di Sewakul Ungaran. Rencananya besok tanggal 4 September ini. Kemudian juga nanti selain itu kita juga melibatkan peternak juga. Di situ nanti ada kontes ternak, ada kontes ternak kambing dan domba yang diselenggarakan di Soropadan. Kemudian juga nanti ada kegiatan selain itu nanti ada lomba masak juga ada. Jadi itu juga ternak. PKK dari hasil ternaknya itu Pak. Jadi ada lomba masak, kemudian juga nanti ada vlog. Jadi masyarakat umum silakan membuat vlog terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Lah itu nanti mereka nanti akan mengirimkan vlognya, nanti kan ada perlombaan, kemudian juga ada fashion show. Cuman fashion show ini menariknya di sini terkait dengan melibatkan ternak-ternak hewan kesayangan ya. Jadi nanti membawa gitu ya. Jadi mereka membawa misalnya kucing ataupun hewan-hewan kesayangannya beserta yang punyanya dengan dandanan-dandanannya baik. Jadi fashion show itu harapannya semua masyarakat nanti kan terlibat. Di samping itu juga kita melibatkan dari anak-anak pelajar SD,
SMP sampai SMA juga terkait dengan menggambar, menggambar dan mewarnai. Oke. Ya, jadi Temanya ternak juga itu. Temanya Ya, ternak temanya juga. ternak. Baik, itu acaranya nanti di Soropadan ya Pak ya? Kita fokuskan semuanya di Soropadan Oke. kecuali yang storytelling. Ya. Ya. Nah, kan banyak itu perlombaannya dan masyarakat semuanya bisa ikutan gitu. Baik itu tadi kalau yang di studio adalah yang storytelling ya. Kemudian ada bikin vlog juga tadi ya Betul, Pak. itu terbuka untuk umum Oh, siapapun, terbuka seluruh untuk umum. Indonesia boleh. Oh, balas seluruh Indonesia. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan mau hadir ke sana nih Pak, itu Oke. ada biaya masuknya atau Oh, free, Mbak. oh free? Iya, Nah, free. monggo nih bisa Ya. disampaikan nih Pak. Oke. Jadi tadi sampaikan oleh Mas Pras tadi memang ada beberapa agenda, Ya. baik itu yang sifatnya charity maupun yang sifatnya aksi, yang aksi untuk lomba-lomba dan sebagainya. Termasuk yang lomba memasak itu untuk tim penggerak PKK Kabupaten Temanggung antar kecamatan, tim penggerak Oke. PKK. Temanya adalah untuk mendukung makan bergizi gratis. Itu bagaimana menciptakan menu untuk anak-anak sekolah dasar. Oke. Jadi nanti bahan bakunya semua sudah disiapkan dari panitia. Mereka datang tinggal bawa konsep mau masak apa dan semua Yeah. semua bahan baku sudah disediakan, termasuk peralatan sudah disediakan di sana. Termasuk juga bagaimana menggugah dari anak-anak itu bagaimana mencintai peternakan. Ada lomba menggambar dari Oke. tingkat SD, SMP, SMA. Temanya tentang peternakan. Dan di sebelah itu juga ada teman-teman asosiasi itu inseminator juga nanti sudah ada lomba inseminator petugas kawin suntik tingkat Jawa Tengah sudah. Ya. Terus nanti juga untuk ya kayak semacam ada inseminator idol gitu. Oh, ada juga seperti itu. Ini baru pertama kali ini atau sebelumnya memang udah ada nih, Pak? Dulu beberapa tahun yang lalu kita pernah menjalankan seperti itu. Oke. Jadi intinya di samping itu juga kita ada kegiatan action bersama. Nanti kita juga ada pelayanan kastrasi gratis. Kastrasi gratis oleh teman-teman PDHI, Persatuan Ya. Dokter Hewan, termasuk vaksinasi gratis dan sebagainya itu kita lakukan serentak seluruh Jawa Tengah. Oke. Ya, jadi konsepnya bagaimana kita selama 1 bulan penuh ini kita melakukan aktivitas-aktivitas di sana. Termasuk juga nanti kita charity juga kita akan memberikan beasiswa kepada anak-anak karyawan kita yang kurang Ya, mampu ya, dari ya. tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Termasuk juga kita nanti akan berbagi sembako untuk warga sekitar Soropadan itu yang butuh untuk Wes, menarik sekali nih Kang gitu. Mas dan Mbak Ayu ya. Dan ini kan tinggal menghitung hari lagi ya Pak ya. Itu tandanya Kang Mas dan Mbak Ayu mungkin harus persiapan dari sekarang. Nah, kalaupun baru dengar nih Pak atau melihat tayangan YouTube kita terus belum daftar, ini masih boleh nggak ini Mas untuk mendaftar nih untuk acara-acara kemarin yang ada, acara besok nih nanti yang ada di Soropadan? Nggih, masih dibuka, Mbak. Nggih. Jadi masih dibuka peluang untuk bagi yang mau mendaftar. Dipersilakan, kami buka seluas-luasnya. Nah, caranya melalui apa nih Pak? Maksudnya kalau mau mendaftar langsung menuju ke Instagramnya kah? Atau memang ada call center yang bisa dihubungi nih? Siapa tahu ada yang, oh ya nih saya mau ikut lomba storytelling atau saya pengen ikut ngevlog. Karena kan sekarang hampir semua orang Iya. konten ya. Ya. Jadi itu bisa dikulik. Itu di Instagram kita di Oh, oke. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di situ informasi lengkap deh. Oke. Ya saya harapkan misalnya vlog itu kan anak-anak generasi muda sekarang kan ya harus silahkan. Semua usia sekarang Iya, ya Pak ya. hadiahnya Dikit-dikit juga ngeblok. menarik, betul loh. Mantep. Iya. Boleh di-spill sedikit Pak? Hadiahnya ya jutaan rupiah hampir Mantap. semua juara-juara ya itu. Oke, ada hadiahnya tentunya ya. Iya, betul. Selain masuknya gratis, banyak sekali perlombaan-perlombaan yang bisa diikutin umum nih Kang Mas dan Mbak Iya. Ayu, dan semuanya ada hadiahnya. Baik. Nah, nanti kita akan ngobrol nih bagaimana sih tentang peternakan hewan di Jawa Tengah khususnya bersama Pak Igi dan juga Mas Pras tentunya. Tapi habis ini ya Kang Mas dan Mbak Ayu, sambil kita masih nunggu pertanyaan-pertanyaan Kang Mas dan Mbak Ayu, kita akan istirahat sebentar. Dan yang paling menarik nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ini boleh diceritain sedikit nih Pak. Saya mau memutarkan, ternyata bukan cuma acaranya meriah, tapi ada lagunya juga. Nih boleh diceritakan sampai terciptanya lagu Sekar Teja ini Pak, boleh? Teja Ungu. Ya, Teja Ungu. Iya, lagunya Gimana nih? memang judulnya Teja Ungu. Jadi itu sebagai salah satu ya mood booster kita orang insan peternakan. Iya.
Dan itu memang lagu saya ciptakan dan setiap hari jam 8 itu kita putar di seluruh kantor dinas peternakan kita. Untuk mengingatkan kita bahwa kita sebagai ASN di dinas peternakan memiliki kewajiban tugas pokok fungsi bagaimana penyediaan produk daging, telur, susu yang aman, sehat, utuh dan halal. Sehingga kita bangkitkan terus semangat kita bekerja dengan sepenuh hati, dengan ikhlas hati seperti itu. Itu saya tuangkan dalam lagu Teja Ungu. Baik. Kita akan mendengarkan lewat radio dulu, nanti saya akan minta Pak Igi. Ternyata Pak Igi tadi punya videonya. Nanti kita akan putarkan di YouTube ketika jeda ya Pak ya. Baik. Nah, kalau penasaran kira-kira seperti apa? Nah, yang menariknya lagi nih, boleh disepil nih Pak, boleh diceritakan. Karena ini semuanya hampir yang menyanyikan itu dari Nakeswan sendiri ya. Nah, boleh nih diceritakan nih Pak, siapa aja dan berapa lama proses pembuatannya? Jadi kalau untuk lagu saya nulis liriknya itu ya kurang lebih 2 jam. Mantap. 2 jam, kemudian cari-cari melodi dan sebagainya itu ya kita sambil rengeng-rengeng karena saya terus terang nggak bisa alat musik sama sekali. Saya mengendalikan feeling aja, menulis itu kemudian di rengeng-rengeng, kadang-kadang di kamar mandi dan sebagainya. Setelah itu saya rekam, kemudian saya kirim kepada studio rekaman langganan saya, Mas. Nanti saya bikin lagu ini, nanti intronya seperti ini, kemudian nanti seperti ini, brandnya seperti dan sebagainya. Kemudian nanti ada master, baru rekaman. Nah, memang yang menyanyi ya kita intern saja. Semua di sini. Iya, teman-teman dari bidang balai itu sebagai anggota tim saya kasih nama Gembala Choir. Gembala Choir. Boleh. Kemudian itu kita juga kompetisikan. Lagu itu kemudian pada saat perayaan kemarin itu kita lomba dancing competition Teja Ungu. Pesertanya dari bidang balai yang ada gitu. Sehingga sekarang tiap bidang dan balai itu punya tim dancer nih. Jadi kalau kita mau tampil di mana dan sebagainya tinggal comot-comot dan sebagainya. Seperti itu. Itu juga teman-teman juga yang biasanya mereka kaku tubuh, ternyata setelah mereka latihan dengan keras ternyata gerakannya juga sangat luar biasa kok. Baik, nanti kita akan puterin di YouTube ketika jeda, tapi sekarang kita akan bersama-sama dengerin lagu dulu sambil kita istirahat nih Kang Mas dan Bayu. Lagunya seperti apa? Ini dia. Habis ini jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Dan juga Mas Pras selaku Kasubag Program juga dari Nakeswan. Kita masih ngomongin tentang Teja Ungu nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tadi sudah disampaikan rencana rangkaian-rangkaian kegiatannya seperti apa. Kemudian buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mau ikutan juga boleh tentunya. Nah, yang mau saya tanyakan sekarang nih Pak, kalau untuk peternakan di Jawa Tengah sendiri nih, itu sejauh ini seperti apa sih? Maksudnya memang bagus, surplus, dan yang unggulan itu produknya apa? Monggo. Ya, saya secara makro dulu bahwa peternakan Jawa Tengah itu termasuk yang paket paling komplit dibanding provinsi yang lain. Dari sisi potensi sumber daya genetik lokal kita, Jawa Tengah provinsi yang paling banyak mendapatkan penetapan rumpun galur ternak-ternak lokal. Kita sekarang ada 11 jenis ternak yang sudah diakui oleh Kementerian Pertanian dan diakui dunia sebagai sumber daya genetik lokal kita. Sehingga nanti negara lain sudah tidak bisa mengkomplain itu adalah mengklaim itu milik mereka dan sebagainya. Dan itu perjuangan kita luar biasa untuk mendapatkan satu penetapan rumpun galur. Kita harus bersidang menghadapi para pakar itu, kadang-kadang yang menguji itu 10 sampai 16 orang kayak ujian disertasi itu. Jadi dari sisi itu untuk potensi SDGH. Dari sisi produksi mungkin nanti Mas Pras bisa nambahkan berapa sih. Kalau posisi kita itu selalu di posisi 2-3 besar. Ya kalahnya dengan Jawa Timur dan sebagainya. Mereka lebih luas dan sebagainya. Ya, kemudian juga dari sisi ya tadi keragaman genetiknya kita luar biasa. Nah, nanti mungkin Mas Pras mungkin bisa menceritakan posisi kita dibandingkan dengan nasional seperti apa. Monggo Mas Pras. Ya, monggo silakan Mas Pras. Baik, Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Radio semuanya. Jadi untuk kondisi di peternakan Jawa Tengah, terutama untuk produksi, kita kan ada produksi daging, telur dan susu. Nah, untuk produksi daging, telur dan susu itu memang seperti disampaikan kepada Pak Hari tadi, kita antara nomor 2 dan 3. Nah, untuk daging
dan telur kita memang di posisi kedua di nasional dengan kontribusi sekitar untuk daging 18,83% dan untuk telur sekitar 13,1%. Nah, untuk susu ini kita masih berada di posisi ketiga, tiga besar. Nah, untuk susu sendiri kita kontribusinya sekitar 9,4. Nah, memang kalau kita lihat di produksi susu ini memang ini yang menjadi kita untuk perhatian ke depan karena produksi susu ini semenjak kemarin terjadi kejadian penyakit mulut dan kuku ini posisi atau produksi kita mengalami penurunan di situ lah. Terkait hal ini nanti ke depan terutama di tahun 2026 nanti pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini akan memberikan tambahan perhatian khusus. Kita akan mengadakan penambahan indukan sapi perah di situ untuk meningkatkan produksi dan juga populasi sapi perah yang ada di Jawa Tengah. Itu terkait dengan produksi daging, telur, dan susu. Baik. Nah, kalau dinas peternakan, kalau dinas pertanian itu Pak punya yang namanya petani milenial. Nah, kalau dinas peternakan, apakah juga ada? Karena kan memang penyebutannya juga sama ya, petani-petani. Bedanya adalah petani tanaman dan yang satu adalah petani hewan. Nah, ada nggak sih Pak kalau di Nakeswan? Karena kan mengingat sekarang ini kan bahkan kadang kalau milenial itu kita penasaran apakah mereka juga masih tertarik nih untuk di dunia peternakan seperti itu. Kita juga ada namanya peternak milenial kita. Dan ini kita fenomenal yang menarik di akhir-akhir tahun di saat banyak juga mereka yang sudah para generasi muda itu meninggalkan pertanian, tetapi di kita utamanya misalnya di kambing domba ini sekarang banyak diminati oleh generasi milenial kita. Mereka masuk ke sana dan mereka sudah melihatnya bukan hanya sekedar budidaya, tetapi mereka orientasinya sudah sangat bisnis banget. Hitungannya sudah kalau memang harus impor pejantan mereka lakukan dan sebagainya. Ini berkembangannya luar biasa. Jadi asosiasi-asosiasi yang ada di Jawa Tengah, PDHI, Perkanas dan sebagainya itu muncul terus. Ini yang terakhir ini namanya domba seni lokal. Oh, domba seni lokal. Dari Temanggung. Oh, dari Temanggung. Jadi dombanya itu besar. Memang domba yang harganya biasanya cuma di bawah 3 juta dengan adanya kompetisi domba sekarang harganya puluhan juta. Ya, itu yang meng-create adalah generasi muda yang mereka sudah orientasinya ke depan jauh ke sana. Di sana ada pangsa pasar yang luar biasa, luar negeri misalnya untuk mencukupi yang untuk haji dam dan sebagainya membutuhkan asupan kambing domba dari Indonesia dan sebagainya. Itu mereka yang tangkap di sana. Baik. Itu seperti itu ya. Jadi memang sejauh ini sih masih aman ya. Ternyata masih mereka. Karena kan saya sempat baca nih Pak bahwa orang-orang luar negeri pun bahkan sudah memandang jauh ke depan kalau mereka akan menginvestasikannya adalah di dunia peternakan dan juga pertanian tentunya. Karena mereka pandang itu nantinya yang akan bersinar nih di tahun berikutnya. Nah, kalau misalkan anak muda tidak memanfaatkan peluang ini kan tentunya sayang ya. Karena kan di Jawa Tengah sendiri kan bagus ya. Dan itu kita juga berikan media untuk teman-teman bisa speak up. Jadi kita difasilitasi dari Dreamlight itu kita juga mengundang generasi muda itu untuk berbicara di acara Juragan Desa. Jadi mereka yang berbicara ini loh saya berusahain dan sebagainya, prospeknya seperti ini dan sebagainya, mereka biar bercerita. Kalau mereka bercerita paling tidak frekuensinya itu sama dengan milenial di sana. Dibanding dengan kita mungkin kita cuma teori tok gitu. Tapi mereka yang melakukan usaha dan sebagainya, mereka yang berbicara pasti akan lebih meyakinkan pada generasi muda yang lain. Betul. Nah, Teja Ungu ini berarti kan maksudnya tahun terakhir di mana bersama Nakeswan ya, karena kan ini kan infonya Nakeswan akan bersatu dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Nah, ini bagaimana nih Pak? Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu juga. Nanti kedepannya akan seperti apa setelah bergabung dan apakah nanti di tahun depan juga tetap ada Teja Ungu atau bagaimana? Monggo. Jadi kalau konsepsi Teja Ungu saya kira tidak akan berubah karena memang ternak sebagai objek dan subjek sudah jelas. Fungsi peternakan sudah sangat jelas. Jadi esensinya kalau dari Pak Kepala Dinas saya Sitir, kita tidak boleh mati gaya. Dimanapun kita
organisasi apa, fungsi peternakan harus tetap eksis. Jadi nggak ada istilahnya nanti kita digabung kemudian kok kita kemudian kehilangan semangat dan sebagainya seperti itu. Kita juga sudah melakukan koordinasi intensif dengan di stand Bunda Bagan, kita bisa mengintegrasikan kegiatan kita karena esensinya sebetulnya antara peternakan pertanian mungkin juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau nanti kita berbicara sekarang yang namanya zero farming system, ya, integrated farming system, itu yang kita harapkan. Jadi limbah pertanian akan masuk peternakan sebagai sumber pakan, limbah ternak masuk pertanian sebagai pupuk. Jadi tidak ada limbah satupun yang sia-sia ya Pak ya. Ya semuanya akan bisa kita rotasi di situ. Ya masing-masing saling melengkapi, saling membutuhkan itu. Jadi nggak ada istilahnya, waduh kok jadi nanti digabung kita jadi apa. Semoga tetap bagus, lebih bagus ya karena kan berkolaborasi bersama ya Mudah, Pak ya. Itu yang kita harapkan. Yang bagaimana kita mengkolaborasikan setiap kegiatan-kegiatan kita seperti apa. Nah nanti mungkin ini yang generasi muda ini. Dari program bagaimana nih Mas kolaborasi sejauh ini kan memang ya karena memang hampir mirip ya, maksudnya yang satu di sisi lain ada peternakan hewan, yang satu itu juga maksudnya pertanian di hewan, yang satu pertaniannya di tanaman gitu. Nah ke depan mungkin juga akan lahir inovasi-inovasi baru atau bagaimana nih Mas? Baik, untuk ke depan memang kita saat ini sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk program-program ke depan, termasuk tadi juga telah kami sampaikan untuk penambahan indukan sapi perah, kemudian juga nantinya kolaborasi juga terkait dengan kita kan ada kegiatan sekolah peternakan rakyat. Itu Supra. Nah, itu juga selama ini kan kita melaksanakan kegiatan itu kan ada di peternak dan sebagainya. Nanti kita kolaborasikan juga dengan pertanian karena kebetulan di pertanian juga ada balai pelatihan pertanian di situ. Jadi beberapa kegiatan tentunya akan kita kolaborasikan di situ. Jadi banyak termasuk nanti juga penyediaan bibit dan juga untuk nanti penanggulangan penyakit hewan menular strategis, semuanya pastinya kolaborasi di antara pertanian, perkebunan dan juga peternakan. Oke, baik. Ini kita kan sapa dulu nih yang sudah bergabung di YouTube. Terima kasih, katanya sukses selalu, boleh, mantap katanya. Terus mantap, produksi ternak tinggi, protein terpenuhi. Nah, terus ada yang tanya bagaimana prosedurnya mendirikan kelompok ternak, Pak? Oke, baik, mendirikan kelompok ternak. Oke, bagus. Intinya bahwa memang kalau kita ya ibaratnya sapu lidi ya, kalau cuma satu batang ya nggak punya kekuatan. Tapi kalau bersatu kemudian ada diikat itu menjadi kekuatan yang besar. Jadi satu untuk teman-teman dari Kang Mas Mbak Yu yang pengen mendirikan kelompok dan sebagainya, silahkan nanti berkoordinasi dengan para penyuluh yang ada di lapangan, ya penyuluh untuk mendapatkan pendampingan, bimbingan. Dia akan melakukan usaha komunitasnya apa dan sebagainya. Nanti dari sisi kelembagaan, nanti dari teman-teman penyuluh. Ya tadi kebetulan bahwa memang instansi untuk penyuluh itu saat ini masih di Dinas Pertanian, sehingga memang ya kita harus mengarah ke sana sehingga nanti Kang Mas Mbak Yu yang mendirikan kelompok ya silakan nanti berkoordinasi untuk yang para penyuluh yang ada di lokasi tersebut. Biasanya di setiap kecamatan ada penyuluh dan sebagainya, atau nanti menghubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, seperti itu. Karena nanti tidak ada syaratnya harus memiliki SK Kementerian Hukum, HAM dan sebagainya sebagai legalitasnya dan sebagainya, seperti itu. Siap, baik. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WA. Nah, rangkaian acara nanti di acara Hari Bakti Ternak ya Pak? Bulan Bakti Peternakan. Bulan Bakti Peternakan ya Kak Cindy ya. Apakah nanti disediakan untuk steril kucing secara gratis atau vaksin kucing secara gratis, Pak? Ada. Oh, ada. Ada steril gratis tapi khusus untuk yang jantan ya. Untuk yang sama jantan. Vaksinasi ya. Ini sudah dilakukan juga teman-teman. Kita kolaborasi dengan teman-teman Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Jawa Tengah. Itu mereka juga kemarin sudah komitmen untuk menyediakan sterilisasi gratis dan vaksinasi gratis ya. Itu nanti karena akan kita integrasikan dengan
World Rabies Day juga. Oh. Iya, WRD kan tanggal 26 September. Jadi nanti kita agregasikan juga. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang untuk penanganan kesehatan hewan dan sebagainya itu. Baik, itu nanti bisa kalau misalkan Kang Mas dan Mbak Ayu mau vaksin gratis atau apa tadi steril ya Pak ya, itu langsung ke kantor Nakeswan atau di mana Pak? Tadi pantengnya aja di Instagram kita. Nanti kita akan update di sana kapan dan sebagainya. Jadi akan diupdate ya, jangan lupa di follow. Nah Instagramnya apa namanya Pak? Instagramnya di Nakeswan JTG. Oh, di Nakeswan JTG. Jangan lupa di follow karena nanti akan di share semua di situ ya. Berikutnya ada Mas Rido yang ada di Candi. Ngapunten Pak, manuk doro atau keplek. Iya, niku termasuk hewan ternak yang menjadi perhatian di Nakeswan boten. Kalau iya, wujud perhatiannya seperti apa? Ada yang bisa diakses masyarakat apa? Ada yang bisa diakses masyarakat umum katanya gitu. Iya. Sebetulnya kalau dari sisi produksi kita hitung ya, produksi daging merpati kita hitung. Kalau itu sepertinya seringnya buat ini ya, buat apa lomba itu ya Pak ya. Kalau yang daging kan biasa untuk penyataan juga ada burung dara goreng dan sebagainya. Oke. Tetapi kalau yang untuk fancy kesenangan, keplean untuk itu kita juga beberapa tahun kita memfasilitasi juga ada lomba-lomba burung dara balap, keplean itu kita fasilitasi, itu kegiatan aspirasi dengan para anggota DPRD itu kita menjalankan di beberapa termasuk cukup banyak sih. Cukup banyak. Iya, tahun ini kita juga ada berapa puluh event kita menjalankan lomba-lomba seperti itu. Oke, jadi tetap ada ya. Tetap ada. Dan itu juga kaitan sama merpati itu kan juga kita masuk dalam data populasi kita lah. Ke depan kan juga kita ada integrasi data itu. Jadi memang data itu kan nanti dari kabupaten kota juga memberikan input data. Nah, kami ada program idaman nantinya ya integrasi data dari peternakan dan kesehatan hewan dari kabupaten kota, dari semua komoditas yang ada. Nanti di dalam aplikasi kita ada aplikasi Oprum. Ada aplikasinya juga. Ya, sedang kita rancang. Kita rancang di situ, termasuk tadi populasi yang merpati ada di sana. Jadi itu juga menjadi wujud perhatian kita untuk ternak-ternak yang lain juga. Wah, saya juga baru tahu ini ilmu baru nih ya. Ya tolong deh ini teman-teman yang memiliki komunitas-komunitas itu juga merapat juga ke dinas-dinas yang ada di kabupaten kota gitu. Paling tidak nanti dari sisi kesehatan hewan dan sebagainya, jangan sampai ternak-ternak yang dipelihara juga nanti sebagai sumber penyebaran penyakit. Karena ada yang penyakit yang zoonosis ya Mbak. Penyakit yang bisa menular dari ternak ke manusia. Jangan sampai nanti kita sudah memelihara ternak ternyata malah kita ya juga kena sakitnya. Betul. Sehingga memang siapa tahu nanti ada ya tadi kita ada program-program pengobatan gratis dan sebagainya seperti itu. Paling tidak untuk pengamanan kita bersama deh. Jawa Tengah kita juga tidak ada penyakit-penyakit hewan menular strategi, zoonosis dan sebagainya. Nah itu ya Mas, semoga Mas Rido semoga sudah ini dan tentunya nanti itu juga akan diupdate di Instagram juga ya Mas ya. Berkaitan seperti itu ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ada Eka yang ada di Klaten. Pak, kalau Dinas Pertanian kan punya program Kartu Tani yang setahu saya punya fitur jaminan jika di masa-masa tertentu menghadapi gagal panen dan kartu tani itu bisa mengcover kerugian dari petani yang gagal panen. Nah, kalau di Nakeswan, apakah ada program serupa juga Pak? Kan karena ada saat-saat tertentu juga nih para peternak kena musibah seperti kasus PMK yang masif kayak kemarin. Monggo, ini dari Mas Eka di Klaten Pak. Mas Eka, ini tetanggaan saya berarti. Oh, di Klaten juga Bapak? Saya juga coklat loh, cowok Klaten. Iya Mas Eka. Jadi beberapa tahun yang lalu kita ada namanya asuransi usaha ternak sapi AUTS. Kenapa yang kita jaminkan itu utamanya untuk ternak sapi? Karena nilai konsumen cukup tinggi kan, 15 sampai 20 juta lebih dan sebagainya. Ibaratnya yang motor yang harganya segitu punya STNK dan sebagainya, ada jaminannya. Kita juga waktu itu ada asuransi untuk usaha sapi potong dan sebagainya. Waktu itu nilai jaminannya itu 200.000 per tahun. 200.000 tahun itu peternak hanya membayar 20%-nya. 20%, hanya 40.000. Yang 160.000 itu dibayar pemerintah waktu melalui pemerintah pusat melalui Dijen PSP. Jadi kalau nanti ternak itu mati ada
klaim dan sebagainya disertai dengan misalnya kematian, itu juga harus ada hasil visumnya dari dokter hewan setempat dan itu ternak benar-benar mati, bukan dimatikan. Oh ya, bukan jadi kalau sengaja ya. ternak itu mati karena kesalahan dari peternak ya nggak akan dapat klaim. Tetapi kalau misalnya ada wabah dan seperti yang dulu kasus PMK kan kita juga akhirnya juga membayarkan klaim kepada ini. Cuma ini memang sedang dikaji ulang terkait dengan asuransi usaha ternak sapi. Intinya kami juga berupaya bagaimana kita juga melindungi usaha para peternak yang ada di Jawa Tengah itu dengan asuransi. Gitu. Baik, seperti itu ya Mas Mas Eka ya yang ada di Klaten. Ini Mbak Zari yang ada di YouTube juga katanya OTW follow katanya. Baik, terima kasih. Ditunggu. Ternak Jateng urip lan nguripi jempol. Oke, baik. Nah, kita akan istirahat dulu sambil kita akan menunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu ya. Dan kalau yang sudah penasaran seperti apa sih jinglenya, kita akan putarkan nih, Kang Mas dan Mbak Yu. Raharjo kang kinayo kadang ternak bagya mulya. Podo tandang gawe gula wentah kewan ternakan di bunga dimen podo sehat tergas lan produktif ngasilake daging telur uga susu. Ojo podo tumindak rusak-rusu ngupokoro ternakan di ikhlas ati dinandesan ipek uga inovasi ternak sumber panguripan sejati. Jateng urip lan nguripi Teja ungu teja ungu do semangat ojo mangu-mangu Teja ungu teja ungu ternak jateng urip lan nguripi Teja ungu teja ungu ternak jateng sansaya maju.
satu Mupokoro ternakan di ikhlas hati Linan desan ipteku ko inovasi Ternak sumber panguripan sejati Teja ungu teja ungu Pernah jateng urip lan nguripi Teja ungu teja ungu Semangat ojo mangu-mangu Teja ungu teja ungu Pernah jateng urip lan nguripi Teja ungu teja ungu Pernah jateng samsoyo maju Teja ungu teja ungu Pernah jateng urip lan nguripi Teja ungu teja ungu Semangat ojo mangu-mangu Teja ungu teja ungu Pernah jateng urip lan nguripi Teja ungu teja ungu Pernah jateng samsoyo maju Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Itu tadi ya Kang Mas dan Mbak Yu ya, lagu Teja Ungu yang sudah kita dengerin dan di YouTube sedang berlangsung nih Kang Mas dan Mbak Yu, masih bisa ditonton. Dan ini ada yang tanya loh Pak di WA, lokasi syuting video klipnya di mana Pak? Mantap. Jadi lokasi syutingnya itu ada 3 lokasi. Yang Oke. utama itu di Ekview, di Karanggeneng itu kebun horti Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Oke. Jadi di dekat bumi perkemahan Chandra Birawa. Oke. Ya, di Karanggeneng itu arah ke Gunung Pati. Ya, di situ ada kafe juga, dan juga kalau nanti pas panen, pas buahnya lagi berbuah, bisa datang ke sana, metik Aduh, sendiri, menarik ini. tinggal ditimbang, bayar, dan harganya sangat murah. Wes, mantap, mantap, mantap. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita syuting yang indoor itu kita di studio Dreamlight World Media yang ada di Swakul. Oh, Swakul ya. Kita difasilitasi luar biasa oleh Pak Eko Nugroho dari Eka Farm dan dari Dreamlight itu untuk kita membuat video klip ini. Oke. Kemudian ketiga, yang sapi-sapi itu kita di Taman Ternak Sapi kita yang ada di Maron Temanggung. Oh, di Temanggung. Iya. Oke, itu kayak di Swiss ya Pak kalau Kayak lihat Swiss ya. Adem bener gitu kan, Di situ hijau-hijau ya. ada sapi dan juga ada ayam sih sebetulnya. Ya, cuma kita yang ambil yang hijau-hijau, kita ambil spot yang sapi sedang di mini range kita itu. Silakan datang. Dan itu bisa terbuka untuk umum ya Pak Boleh, ya. boleh. Tadi juga disampaikan kalau ini kalau mau musim buah datang ke sana bisa petik sendiri. Di Karanggeneng, iya. Iya, dikiloin langsung bayar Pinggir gitu jalan ya. raya. Tuh, enak banget itu Kang Mas dan Mbak Yu ya. Terus ada juga ini yang di komen-komen di YouTube, cakep video klip Teja Ungunya Pak katanya. Terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lagi ya Pak. Sebelum nanti waktunya ini Mimo yang ada di Solo. Harga pakan semakin mahal nih Pak. Sementara harga jual hasil ternak itu sering tidak stabil. Ada nggak sih solusi nyata nih dari pemerintah, bukan cuma janji katanya, monggo. Oke, terima kasih. Ini harga pakan utamanya untuk unggas ya. Memang kemarin ada gejolak karena ada kenaikan harga jagung. Oke. Dan sudah kita tindak lanjuti. Kemarin kita ada rapat dengan Ditjen Peternakan dan sebagainya. Nanti ada penjualan jagung SPHP itu dengan harga yang relatif terjangkau. Ini sedang kita lakukan pengumpulan data-data dari para peternak itu kebutuhannya berapa dan sebagainya, sehingga kita nanti sampaikan kepada pemerintah pusat dalam ini kepada Pak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga nanti mudah-mudahan sebelum September berakhir kita sudah bisa penyaluran jagung SPHP untuk menurunkan harga
pakan. Oh, oke. Harga pakan karena memang sudah ada himbauan dari Bapak Dirjen, pabrik pakan tidak boleh menaikkan harga pakan yang dijual ke masyarakat. Dan Oke. sebagainya. Kan dampaknya memang cukup luas. Dampaknya nanti harganya juga, harga telurnya juga melambung tinggi dan sebagainya. Ini tentunya akan berdampak pada inflasi daerah Iya, gitu. Sehingga betul. memang kita berupaya dengan Bapanas juga yang memiliki kegiatan untuk penyaluran jagung SPHP dan sebagainya, kita koordinasi termasuk dengan Satgas Pangan dan sebagainya. Kita bergerak bersama bagaimana kita mensikapi keluhan dari masyarakat tersebut dengan langkah-langkah yang tadi kita berikan jagung SPHP Oke. untuk menekan harga jagung yang saat ini sedang tinggi gitu. Oke, berarti intinya adalah pemerintah hadir ya untuk memberikan solusi Ya. di dalamnya ya. Seperti itu ya, Mas Mimo yang ada di Solo. Baik, karena ini waktunya juga sudah mepet nih Pak. Mungkin closing statement nih dari Pak Igi dan juga dari Mas Pras tentunya untuk acara Teja besok bisa disampaikan ke Kang Mas dan Mbak Yu, baik itu yang live radio dan juga live YouTube. Monggo silakan Pak Igi dulu. Baik, terima kasih Kang Mas, Mbak Yu, Jateng Radio dimanapun berada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan mendengarkan acara kita pagi hari ini ya Mbak Risti. Ya, betul. Dan tentunya banyak hal yang mungkin kami juga mohon dukungan dari teman-teman, dari Kang Mas, Mbak Yu. Kalau mau ikut berpartisipasi di acara-acara kita dalam bulan hati peternakan kesehatan hewan, silakan pandangi kita di Instagram, di Snakeswan JTG dan sebagainya. Informasi-informasi ada di sana. Dan yang tidak kalah penting, apapun yang terjadi, walaupun nanti OPD kita gabung, kita tidak boleh mati gaya. Selama manusia ada, berarti kebutuhan daging, telur dan susu tetap ada. Jadi Oke. jangan nggak usah pesimis. Apapun yang terjadi, kita tetap fokus, semangat dan happy untuk menjalankan tugas-tugas kita bersama di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Jawa Tengah maupun dinas-dinas yang mempunyai fungsi peternakan yang ada di kabupaten kota. Demikian Mbak Risti. Oke, baik. Kalau Mas Pras monggo silakan Mas Pras. Baik, seperti yang Pak Igi tadi sampaikan, Kang Mas, Mbak Yu, Jateng Radio semuanya. Jadi kita akan menyelenggarakan peringatan Bulan Bakti Peternakan. Tentunya ini nanti merangkul semua kalangan, baik dari anak-anak, kemudian mahasiswa, peternak, masyarakat umum, semuanya kita rangkul semuanya. Dan juga mohon dukungan dan juga mohon nantinya ikut gabung bersama dengan kita. Dan tadi juga Pak Egi sampaikan, kita nanti untuk ke depan mengupayakan terus untuk peningkatan produksi baik daging, telur maupun susu, terlepas nanti penggabungan dan sebagainya. Oke, baik. Begitu. Siap. Kalau begitu terima kasih buat Pak Igi dan juga Mas Pras. Sukses nanti untuk acara Teja ungunya tentunya, dan semoga rame nanti acara di Soropadanya juga. Oke, terima kasih Mbak Risti. Ya, dan terima kasih untuk Terima Kang Mas dan kasih. Mbak Ayu yang sudah mendengarkan siaran radio dan juga siaran YouTube kita. Kalau terlambat mendengarkan radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube channel Jateng Radio. Kalau begitu saya Risti pamit beserta Pak Igi dan juga Mas Pras dari Jateng Bicara. Selamat siang.